Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Ada yang orang Padang nggak yang nonton video ini? Chinese Padang? Karena hari ini saya mau cerita tentang etnis Tionghoa di kota Padang. Terus terang, saya sendiri belum pernah ke sana. Jadi, ceritanya ini saya ambil dari sumber buku ini. Ya, kebetulan saya kenal sama penulis bukunya. Thanks to Cirini yang udah mengizinkan saya memakai buku ini sebagai sumber dari video saya hari ini. Teman-teman pasti sudah tahu ya, Padang adalah ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Jadi kota ini merupakan kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera. Pada zaman dahulu diperkirakan tempat ini, kota Padang ini merupakan suatu dataran yang sangat luas, karena itu namanya disebut sebagai Padang. Menurut catatan sejarah, kota Padang merupakan kawasan rantau dari orang-orang Minangkabau yang berasal dari dataran tinggi. Sebagai kota rantau, kota ini tidak hanya dihuni oleh masyarakat setempat aja, tapi juga orang-orang dari berbagai etnis, dari berbagai tempat mungkin di luar kota Padang. Hal ini bisa terlihat dari adanya wilayah pemukiman-pemukiman dengan nama misalnya seperti Kampung Jawa, Kampung Keling yang mayoritas dihuni oleh orang-orang India, terus Kampung Nias hingga Kampung Cina yang yang dikenal dengan sebutan pondok. Pengelompokan pemukiman ini bukan baru-baru ini aja terjadi atau misalnya baru beberapa tahun silam, tapi sudah sejak zaman dulu, sejak zaman pendudukan Belanda. Jadi mereka sengaja melakukan ini, mengelompokkan pemukiman-pemukiman dari orang-orang tertentu untuk mempermudah kontrol. Dan pemukiman itu masih ada sampai sekarang, hanya saja penduduknya sudah lebih berbaur dibandingkan pada mulanya. Secara geografis, kota Padang berbatasan dengan Samudra Hindia dan dikelilingi oleh deretan perbukitan yang disebut sebagai Bukit Barisan. Jadi pada zaman dahulu tempat ini merupakan perkampungan nelayan di Muara Batang Arau. Sebelum kedatangan VOC atau perusahaan dagang Hindia Timur Belanda, orang asing pertama yang datang ke kota ini adalah Inggris. Mereka masuk ke Padang pada tahun 1649. Lalu Belanda masuk, lalu kemudian pada tahun 1942 Jepang masuk. Nah, terus orang Tionghoa kapan datangnya ke kota Padang? Sampai saat ini belum ada penelitian yang pasti yang dapat mengatakan kapan tepatnya para perantau dari Tiongkok datang ke Indonesia. Tapi dari berbagai catatan sejarah yang ada, mereka memang sudah beratus-ratus tahun lalu, bahkan jauh sebelum kedatangan Belanda ke negeri ini. Mereka datang ke Nusantara untuk berbagai kepentingan, yang salah satunya untuk menjalin hubungan diplomatik, misalnya melalui pernikahan putri raja di Tiongkok dengan raja-raja di kerajaan Nusantara pada masa lalu. Lalu ada juga yang datang untuk berdagang. Lalu ada juga yang datang untuk bekerja, misalnya contohnya yang di Kalimantan itu mereka bekerja sebagai penambang emas ya, di Kalimantan Barat. Lalu yang ketiga memang sengaja untuk merantau, mencari penghidupan baru yang lebih baik dari negeri kelahiran mereka yang pada saat itu kacau balau oleh perang dan sangat susah gitu di sana hidupnya. Begitu juga di kota Padang, belum ada penelitian yang pasti sampai saat ini kapan tepatnya pertama kali nenek moyang orang Tionghoa menginjakan kakinya di tempat ini. Jumlah keseluruhan orang Tionghoa yang ada di kota Padang ini hanya sebesar 1,1% dari penduduk kota Padang yang berjumlah 833.562 orang, dan mayoritas dari mereka berasal dari subsuku Hokkien. Seperti yang udah saya bilang tadi, pada masa pemerintahan kolonial,
Itu kan Belanda mengelompokkan orang-orang di wilayah-wilayah pemukimannya masing-masing. Nah, termasuk orang Tionghoa. Jadi orang Tionghoa di sana punya pecinan yang namanya Kampung Pondok. Dan itu kampung itu mulai ada sejak zaman Belanda. Jadi orang-orang Tionghoa itu dikumpulkan di Kampung Pondok supaya Belanda mudah untuk mengontrol pergerakan mereka. Cuman seiring berjalannya waktu, akhirnya orang-orang Tionghoa juga udah lebih banyak yang mulai bertempat tinggal di luar pecinan di padang tersebut. Jadi mereka pindah ke berbagai tempat lainnya. Apalagi kan waktu itu tahun 2009 ya, itu ada tsunami yang menghancurkan sebagian wilayah Pondok. Biasanya kalau seseorang menjadi minoritas di suatu tempat, itu mereka akan lebih kompak dengan sesama mereka dan lebih kuat dalam mempertahankan tradisi mereka. Itu kelihatannya juga terjadi pada orang-orang Chinese Padang ini atau Tionghoa Padang ini. Salah satu yang punya peranan cukup besar dalam menjaga tradisi nenek moyang orang Tionghoa di Padang itu adalah kongsi atau perkumpulan etnis Tionghoa di kota itu. Kalau yang saya baca dari buku ini, kongsi atau perkumpulan Tionghoa itu sepertinya merupakan salah satu ciri khas dari etnis Tionghoa di kota Padang. Bener nggak sih? Ada lagi nggak teman-teman ciri khas lainnya dari etnis Tionghoa di kota Padang? Kalau misalnya ada, boleh silahkan share di kolom komentar biar saya juga tahu, biar yang lain juga tahu gitu. Jadi kongsi-kongsi yang ada di kota Padang ini sifatnya sosial dan dilakukan secara gotong royong. Jadi mereka membantu orang-orang Tionghoa misalnya pada saat kematian, untuk penguburan dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat Tionghoa di kota Padang ini tetap berusaha menjaga kebudayaan nenek moyang mereka sendiri. Tapi di sisi lain, mereka juga tetap dapat berbaur dengan baik dengan penduduk setempat. Ini bisa terlihat dari bahasa, bagaimana cara mereka bertutur, mungkin logatnya juga udah sama seperti orang Padang sendiri, terus juga makanan dan sebagainya. Jadi ini sama lah ya dengan berbagai tempat lainnya gitu, kayak misalnya kalau di tempat asal saya di Sukabumi gitu kan, orang-orang Tionghoanya juga lebih fasih berbahasa Sunda daripada berbahasa Mandarin gitu kan, atau berbahasa daerah dari nenek moyang mereka, misalnya bahasa Hokkien gitu. Tapi dalam berbahasa Sunda gitu, itu punya ciri khas sendiri. Jadi kalau sesama orang Tionghoanya sendiri mungkin masih disisipkan 1-2 istilah Hokkien. Misalnya ini uang, goceng, ceban itu masih ada. Mereka masih tetap digunakan pada saat mereka berbicara dalam bahasa daerah, bahasa Sunda gitu. Dan saya rasa di tempat-tempat lain itu juga seperti itu ya. Dan itu merupakan contoh nyata bahwa orang-orang Tionghoa itu memang sudah beradaptasi dengan baik di negeri tempat mereka lahir ini. Baca buku ini akhirnya juga bikin saya kepengen banget suatu hari nanti bisa datang ke Padang, bisa lihat sendiri, bisa datang sendiri ke kawasan pecinan di Padang dan tempat-tempat lain yang ada di kota tersebut. Jadi kesimpulannya, orang-orang Padang Tionghoa tetaplah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Mereka adalah orang-orang Indonesia itu sendiri yang sudah lahir dan mengakar di tanah tersebut, terlepas dari apa etnis mereka atau sejak kapan nenek moyang mereka pertama kali menginjakan kaki di kota Padang. Indonesia adalah negara yang kaya dengan banyaknya suku, bahasa, budaya, hingga kepercayaan yang tidak selalu sama. Perbedaan-perbedaan yang ada itulah seharusnya membuat kita bangga menjadi bagian dari negeri ini. Perbedaan semestinya membuat kita lebih mudah beradaptasi dengan makna kata toleransi, bukan sebaliknya. Sesuai dengan semboyan
negeri kita sendiri. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.